Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari kami harus lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena ada Engkau, penyertaan Engkau sempurna bagi hidup kami Bapa. Jadikan kami pribadi yang kuat Bapa. Jadi kami pribadi yang tegar Tuhan. Pribadi yang selalu penuh pengharapan Bapa. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu Bapa. Jadikan kami pribadi yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Lapar dan haus akan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus,
panggil nama Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu yang termanis, namamu yang terbaik, namamu yang termulia, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Apapun yang sedang kau alami, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, Yesus yang termanis, Yesus yang terbaik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas hadirat-Mu yang luar biasa. Bapa, saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus membuka setiap mata, telinga, pikiran, hati kami untuk menjadi tanah yang subur, agar firman-Mu ditanam di hati kami Tuhan, dan agar firman-Mu dapat berbuah lebat dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menyapa buat keluarga Home Community Church yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, yang ada di Palembang, yang ada di kota manapun saudara berada saat ini. Saya berdoa biar penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan selalu menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Wow, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Desember. Saya percaya kita sudah mulai mungkin mulai mendekorasi rumah kita, atau mulai mempersiapkan nanti mau siapkan kue apa ya untuk Natal di rumah kita. Atau mungkin para Connect Group CG sudah mulai sibuk untuk mempersiapkan Natal mereka masing-masing. Saya berdoa biar teman-teman untuk seluruh keluarga HCC tetap kompak, tetap sehati dalam mempersiapkan segala sesuatunya ya. Oke, kita masih ada di seri Kitab Ester, kitab yang sangat menarik. Karena di kitab ini, saudara tidak akan menemukan satu kata pun yang menyebutkan kata Tuhan. Tetapi narasi dari kitab ini sangat menarik. Tidak ada kata Tuhan terdapat di kitab ini, tetapi seluruh alur atau kisah di kitab Ester ini berbicara tentang Tuhan dan adalah pekerjaan Tuhan yang bekerja di balik layar. Nah, ini adalah kitab yang sangat menarik yang juga mengajarkan setiap kita bahwa meskipun di saat-saat sepertinya tidak ada Tuhan,
justru di saat itu Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin, saudara. Mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, mengalami kesesakan, merasa seperti sendiri. Saya berdoa bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita punya Tuhan yang menyertai kita bahkan lewat lembah kekelaman sekalipun. Bahkan sampai ke dalam api pun Tuhan ada di situ. Tuhan mungkin tidak janji untuk buat kita gak pernah lewati itu semua. Tetapi yang Tuhan janji, saat kita lewati itu, Dia selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Dan kali ini saya ingin kita sama-sama merenungkan bahwa ini kitab Ester yang pasalnya yang ke-8. Kalau saudara baca di rumah, saudara pelajari, saudara akan menemukan bahwa kita pelajari sebagai ratu, posisi yang menurut saya memegang banyak otoritas atau pengaruh dalam kerajaan. Tetapi mengapa Ratu Wasti atau ratu sebelumnya itu bisa dibuang, saudara? Nah, posisi Ester yang menggantikan ratu yang baru itu untuk menghadap raja sebagai ratu ya memang menguntungkan dalam memberi pengaruh. Tetapi untuk menghadap raja dan mengaku bahwa hey, saya adalah orang Yahudi, bahkan memberikan sebuah permintaan untuk menyelamatkan orang Yahudi yang harusnya dibinasakan, itu bukan sebuah hal yang mudah, saudara. Dan seperti yang kita tahu, Raja Ahasveros ini seorang yang suka mabuk-mabukan dan mengambil keputusan di saat marah. Harusnya kalau saya jadi Ester, mau datang menghadap raja, pertama, mengakui saya Yahudi. Yang kedua, request permintaan saya sesuatu hal yang menurut saya itu mustahil. Kemudian yang ketiga, karakter raja ini yang temperamen, yang tidak stabil, yang suka mabuk-mabukan, bahkan ambil keputusan di saat marah. Ini sebuah tindakan yang sangat mengerikan, sangat menakutkan bagi saya sebagai misalnya kalau saya Ester. Karena kemungkinan berhasil sangat kecil, walaupun Ester adalah seorang ratu. Dan seperti yang kita tahu, bahwa Ester tidak mungkin dapat memenangkan ini kalau tanpa campur tangan Tuhan. Amin, saudara. Kita tahu ceritanya bahwa akhirnya Ester berhasil untuk membuat raja mengambil solusi lain agar orang-orang Yahudi tidak dibinasakan, seperti mereka bisa membela keselamatan mereka sendiri, dan Ester juga selamat, tidak dibuang atau dibunuh. Dan kita melihat mungkin Tuhan tidak terlibat di hal ini. Tetapi kalau kita perhatikan bersama, setiap kejadian dalam kitab Ester adalah pekerjaan Tuhan. Bisa saja Ester tidak berhasil, kemungkinan sangat besar. Tetapi kenapa Ester berhasil untuk meminta, untuk memberikan sebuah request kepada raja? Karena Tuhan campur tangan, karena Tuhan ingin lewat kehidupan Ester, bangsa Yahudi bisa menerima keselamatan. Bangsa Yahudi menerima pengampunan dari raja. Kemudian apa yang kita bisa pelajari dari kitab Ester ini? Mungkin hari ini kita ada di posisi-posisi yang menguntungkan. Kita pegang jabatan, kita pegang otoritas, mungkin kita pemimpin. Kemudian kita pikir ada hal-hal atau momen kita harus mengambil sebuah keputusan untuk membuat perubahan. Kadang kita diperhadapkan dengan peluang yang mustahil. Sepertinya ini sebuah keputusan yang sangat berisiko. Walaupun saya memimpin, walaupun saya orang yang berpengaruh, tetapi untuk mengambil sebuah keputusan sepertinya ini beresiko bagi karir saya atau bahkan bagi keselamatan saya ke depannya. Tapi kita belajar dari Ester. Saat dia tahu apa yang harus dilakukan, hal benar yang harus dilakukan, dia mengambil risiko itu dan melibatkan Tuhan. Dia dengan imannya dia tetap melangkah maju dan memberikan permintaannya kepada raja. Dan kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu terlibat dalam setiap apa yang kita kerjakan. Mungkin kita pikir dengan kekuatan kita, dengan pengaruh kita tidak perlu libatkan Tuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan terlibat dalam setiap hal yang kita kerjakan? Tuhan rindu setiap kita melibatkan Tuhan, bahkan dalam hal-hal kecil yang kita kerjakan. Jangan hanya melibatkan Tuhan di hal-hal yang mustahil atau hal-hal yang besar, tetapi mari kita libatkan Tuhan walaupun dalam keadaan yang kita tahu dengan kekuatan kita bisa kok. Tapi kita tetap libatkan Tuhan, kita tetap tanya Tuhan. Jadi dua hal yang bisa kita lakukan lewat firman Tuhan kali ini. Yang pertama, kita andalkan Tuhan di saat butuh. Amin. Saya percaya ini mudah bagi kita untuk mengerti. Karena di saat kita butuh, saat kita hilang harapan, saat kita nggak tahu mau kemana, pasti kita andalkan Tuhan. Tetapi poin yang kedua, ini kadang yang sering kita lupakan, yaitu andalkan Tuhan walaupun sepertinya kita bisa sendiri. Seperti tadi yang saya bilang, mungkin kita punya jabatan, otoritas, kita punya kuasa, kita punya sumber daya. Tetapi
Mari libatkan Tuhan walaupun di dalam hal-hal yang kita tahu kita bisa melakukannya sendiri. Mari berjalan bersama Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Meskipun di keadaan yang kita rasa kita bisa melakukannya sendiri, biar Tuhan terus dilibatkan dalam kehidupan kita. Kita berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya berdoa biar lewat firman kali ini kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah jauh dari Tuhan, yang selalu ngobrol sama Tuhan, ambil keputusan, menentukan pilihan, selalu tanya Tuhan, selalu ngobrol sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Amin saudara, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman kali ini. Kami kembali diingatkan untuk terus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, melibatkan Tuhan dalam apapun yang kami kerjakan, dalam keputusan yang kami ambil, bahkan dalam setiap perasaan yang kami alami. Biar Engkau Tuhan yang berdaulat penuh dalam kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah jauh dari kami. Ajar setiap kami Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.